pimpinan tokoh Muhammadiyah Kalimantan Timur dari periode 2010 hingga 2022. Berikut cuplikannya. Sebelumnya perkenalkan Bapak, saya Indah yang memberi pesan kepada Bapak, minta tolong untuk hari ini kita ada wawancara untuk mata kuliah Muhammadiyahan, dan juga kenalkan teman-teman saya. Saya Iin Narokalista. Saya Alia Rizky Asra. Saya Risma Nindya. Saya Sylvia Putri. Saya Desti Putri. Saya Dinda Maulidia. Saya Dinda Al-Zahra. Sama Dinda. Sama Dinda ya Bapak. Sebelumnya Bapak bisa memperkenalkan diri mungkin. Oh ya, nama saya Suyatman. Saya dibekali 2 Mei 49. Saya udah 75. Saya lulus IKIP Negeri Surakarta dan juara UNS tahun 73. Belum lahir semua. Iya. Sempat saya diangkat jadi guru di Semen Negeri 1, dulu namanya Semen Negeri, sekarang SMK Negeri 1, yang Samarinda tahu, yang Jalan Pahlawan. 10 tahun saya ngajar, terus saya dipromosikan di Kanwil Dikbud jadi kepala seksi kurikulum 12 tahun sampai 96 sampai 2001 saya jadi kepala Kandik Dikbud Kota Samarinda, terus menjadi staf ahli wali kota Samarinda setahun, tarik lagi ke provinsi menjadi kepala Taman Budaya Provinsi Kalimantan Timur dari 2001 sampai dengan 2006. Saya pensiun 1 Juni 2006. Itu pengalaman di pemerintahan. Tapi saya juga begitu datang ke Samarinda tahun 74 bergabung dengan Muhammadiyah. Ya, saya ngajar di berbagai sekolah Muhammadiyah. Saya juga pernah menjadi ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Samarinda sebelum bergabung di UMKS 2 periode 2003 dan 2011. Jadi 2 masa jabatan. Istilahnya ketua ya, kalau universitas rektor ketua. Di samping itu saya banyak bergerak di bidang kemasyarakatan. Kalau di Muhammadiyah saya pimpinan daerah Muhammadiyah Samarinda Kutai waktu itu dari tahun 77 sampai 85 sampai 2022 kemarin saya di pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Timur dan menjadi ketua BBM Kaltim 2 periode 2010 sampai 2022. Jadi 12 tahun, mestinya hanya 10 tahun, tapi karena ada COVID diperpanjang 2 tahun. Jadi 12 tahun mestinya hanya 10 tahun. Di masyarakat saya juga aktif di Majelis Ulama Indonesia Provinsi, Dewan Masjid Provinsi, kemudian Ikatan Persaudaraan Haji Kota Samarinda, dan saya juga ketua Dewan Pengawas Islamic Center Baitul Mutakin. Itu kurang lebih biografi saya, data saya. Ada yang mau ditanyakan? Sejauh ini kan Bapak sudah pernah menjadi ketua PWM Ya, benar. Samarinda. Itu bagaimana Kaltim. sih, Pak? Iya, Kaltim. Itu bagaimana sih Pak visi misi Muhammadiyah sendiri yang orang lain belum tahu mungkin? Loh, misi Muhammadiyah seluruh Indonesia itu sama. Satu, menegakkan keyakinan tauhid yang murni. Jadi dalam Muhammadiyah itu yang dipentingkan tauhidnya nomor 1. 2, menyebarluaskan ajaran Islam. Makanya di mana saja kita harus menyebarluaskan ajaran Islam sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, mewujudkan amal Islami dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Itu visi nasional. Ya, daerah harus menyesuaikan itu. Daerah melaksanakan, mewujudkan misi itu. Ada nggak Pak misal tantangannya gitu? Kan tadi Bapak bilang Muhammadiyah ini kan juga
Ya memang tugas pokoknya itu menyebarluaskan, karena bahasa lainnya dakwah, mendakwahkan. Lalu apa yang ditanyakan? Kalau menurut Bapak sendiri itu pandangan terhadap peran Muhammadiyah itu dalam peran pendidikan di Indonesia itu gimana, Pak? Luar biasa, itu diakui seluruh dunia. Pendidikan, kesehatan, sosial, itu 3 yang tapi yang pendidikan nomor 1, kesehatan baru sosial. Nah sekarang mulai dikembangkan ekonominya, makanya di OMKT kan ada itu kegiatan dasar kan dalam rangka juga untuk mengembangkan dan memajukan gerakan ekonomi. Nah Pak, gimana sih Muhammadiyah itu bisa memelihara nilai-nilai keagamaan, sedangkan di masyarakat itu kan banyak agamanya yang berbeda-beda. Nah itu kalau seperti itu kita bicara tentang komitmen bermuhammadiyah. Komitmen bermuhammadiyah itu nomor 1, menjadi orang Muhammadiyah itu harus ikhlas dan berbuat. Nah keikhlasan itu yang mendatangkan keberkahan. Itulah sebabnya mengapa Muhammadiyah itu semakin lama semakin berkemajuan, tidak mundur. Tidak ada yang Muhammadiyah itu mundur, tidak ada. Semakin berkemajuan. Bahkan sudah berdiri cabang-cabang istimewa di luar negeri, di banyak negara, di Amerika, di Australia, Jepang, Malaysia, Thailand, apalagi negara-negara Timur Tengah, di Perancis, di Jerman, di Italia. Jadi Muhammadiyah itu sudah mendunia. Berarti salah satu peran penting juga untuk Indonesia ya Pak ya? Oh iya, itu diakui Pak. Diakui. Karena gerakan pendidikannya kan paling besar sampai saat ini Muhammadiyah. Coba perguruan tingginya aja berapa seluruh Indonesia, 70 lebih. Dan beberapa berkualitas unggul ya. Udah itu ya UMKT belum karena baru tapi sudah termasuk kategori sangat baik. Belum lagi SMA-nya, SMK-nya, belum lagi SMP, MTS, pondok pesantren sekarang yang berkembang pesat itu, ya SD Muhammadiyah di mana-mana unggul, ya tidak semua ya, tapi banyak. Di Samarinda itu ada 6 SD, tapi yang 5 termasuk unggul. Kan enggak apa ya, yang benar-benar patut disyukuri. Gerakan Muhammadiyah itu Pak, ada nggak sih kolaborasinya sama gerakan yang lain, misalnya NU atau apa, atau dia tersendiri? Nah, salah satu kepribadian Muhammadiyah itu bekerja sama dengan siapa saja sepanjang itu dalam kebaikan, kemanfaatan. Ya, banyak kerjasama dengan berbagai pihaknya, dan memang Muhammadiyah membuka diri untuk bekerja sama. Kalau persisnya dengan siapa-siapa ya biasanya kan dari pusat yang membuat itu, tapi kita selalu bekerja sama, ya bekerja sama memajukan Islam, dakwah Islam kan sama-sama, ya sama-sama. Muhammadiyah juga dakwah sampai di daerah-daerah perbatasan, di tempat-tempat terpencil, itu kan sangat membantu pemerintah. Menurut Bapak itu tujuan dari Muhammadiyah itu apa sih Pak? Nah itu kan dalam anggaran dasar anggaran rumah tangganya sudah ada, terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Itu tujuan Muhammadiyah, terwujudnya masyarakat Islam yang sebenarnya. Masyarakat Islam yang sebenar-benar itu cirinya antara lain menegakkan keadilan, perdamaian, kesejahteraan, kemajuan, ya, jaga persaudaraan, ukhuwah. Nah itu karakteristik masyarakat Islam yang sebenar-benar. Pemuda sendiri Pak, kayak misalnya kami itu bagaimana Pak dalam Muhammadiyah, misal untuk dakwah mungkin apakah ada? Nah maka saran saya begini untuk pemuda, karena untuk berdakwah itu kan perlu ilmu, harus rajin ngaji. Saya itu secara formal
nggak kuliah di perguruan tinggi agama, tapi saya bisa dakwah sana kemari karena saya senang ngaji. Sejak kelas 4 sekolah dasar saya sudah serang ngaji sana kemari. Jadi ya dari ngaji-ngaji itulah dapat ilmu Al-Quran dan As-Sunnah itu yang sekarang saya bisa ajarkan dan kembangkan di mana-mana. Ya, termasuk ya di mana-mana lah. Itu. Yang lain ada yang ditanya kan? Apa maksudnya kan kalau sekarang kan kalau di Indonesia itu kan meskipun banyak orang yang agama Islam kan Pak, tapi ada banyak orang yang mungkin sebagian beranggapan bahwa apa sih maksudnya Muhammadiyah itu berbeda dengan agama NU seperti itu. Itu gimana Kalau menurut pandangan berbeda itu Bapak? memang iyalah, termasuk melihat bulan kan Muhammadiyah menggunakan metode hisab, sementara pemerintah NU menggunakan ru'yatul hilal, melihat bulan dengan mata. Muhammadiyah dengan ilmu hisab, ilmu astronomi. Itu kan akurasinya tinggi insya Allah ya, karena matematis kan itu. Dan di Muhammadiyah itu banyak sekali profesor di bidang astronomi itu yang kita pegang. Tapi kita saling menghormati, saling menghargai. Berarti Itu salah tidak satu masalah ya, perbedaan. Tidak masalah. Muhammadiyah taruh 11, teman kita 23, nggak apa-apa, saling menghormati, saling menghargai. Karena masing-masing punya pijakan dalil. Iya. Ya. Tetapi meskipun dengan maksudnya meskipun berbeda caranya tapi tujuannya itu sama, tujuannya sama Iya, untuk itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah itu nggak apa-apa Pak? Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Kagak di dalam kepribadian Muhammadiyah nanti baca mungkin dosen sudah ngajarkan juga kepribadian Muhammadiyah itu salah satu karakter itu berkolaborasi dengan semua pihak sepanjang itu untuk kemajuan dalam rangka memajukan bangsa, negara dan seterusnya. Apalagi Ada yang menanyakan? Sudah cukup. Mungkin itu aja Pak yang kami tanyakan. Tidak banyak. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. ya sama-sama. Cukup? Cukup saya balik. Terima kasih ya Pak. Kalau 8 sebenarnya. Terima kasih yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf bila ada perkataan yang menyinggung pihak manapun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.